Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Syahroni. Saya guru baru di MAN 1 Jember. Saya guru matematika pindahan dari MAN 3 Jember. Kebetulan mendapatkan bagian tugas untuk mengajar di kelas 11 BIC 1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas matematika wajib ya, materi 1, limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Oke, langsung aja ya. Limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Misal diketahui bentuk limit fungsi aljabar, limit x mendekati a, fx per gx. Cara menyelesaikan limit tersebut, caranya adalah substitusi langsung untuk x sama dengan a ini ya. Untuk x sama dengan a, kita substitusi ke fx dan gx ya ini. Sehingga ini kita peroleh fa per GA. Apabila FA per GA nilainya itu 0 per 0, maka limit ini disebut sebagai limit bentuk tak tentu. Terus untuk menyelesaikan bagaimana? Kalau kita menemui limit bentuk tak tentu 0 per 0, kita dapat menyelesaikan dengan paling tidak ada 3 cara ya. Jadi cara yang pertama itu faktorisasi, cara kedua itu mengalihkan akar sekawan, dan cara ketiga itu menggunakan dalil L'Hopital atau turunan ya. Nah, coba kita akan membahas untuk yang cara 1 dan cara 2 ya. Karena untuk cara yang ketiga ini menggunakan aturan turunan. Padahal bab turunan itu baru kita bahas setelah bab limit ya. Oke, langsung aja ya. Untuk faktorisasi ya, apabila limit tadi ya fx per gx itu jawabannya itu 0 per 0 atau tak tentu, maka fx dan gx ini kita faktorkan ya. Misalkan faktornya adalah x min a f besar x, kemudian gx faktornya adalah x min a g besar x. Nah, langkah selanjutnya gimana? Faktor yang sama kita coret ya. Misalkan x min a per x min a ini kita coret, sehingga limitnya tinggal f besar x dan g besar x ini. Nah ini. Setelah kita coret ini x min a ini, maka a nya ini kita substitusi ke sini, sehingga kita peroleh fa per ga, di mana nilainya adalah L atau tidak 0 per 0 ya. Kemudian yang cara kedua itu perkalian akar sekawan ya. Oke, untuk lebih jelas ya, langsung aja ke contoh ya. Contoh yang pertama, nilai limit x mendekati 5, 2x kuadrat min 9x min 5 per x min 5 ya. Nah, ini kita gunakan cara 1 ya. Tapi sebelum itu kita substitusi langsung ya. Kita cek apakah 0 per 0 ya. Di sini kalau x-nya kita ganti 5, maka di sini 5 kurangi 5 ya, 0. Kemudian yang atas ini ya, 2 kali 5 kuadrat ini 50 ya. 50 kurangi 45. 50 kurangi 45 berarti 5. 5 kurangi 5 berarti 0. Berarti jawabannya 0 per 0. Jadi intinya limit itu menghindari jawaban 0 per 0. Dengan cara apa? Kita boleh menggunakan cara faktorisasi. Oke, faktor dari 2x kuadrat min 9x min 5 ini adalah x min 5 kurung ya, terus kurung kalikan 2x plus 1. Nah, untuk cara faktorisasi tidak perlu saya bahas ya, karena sudah banyak dibahas di SMP dulu ya, bahkan di kelas 10 juga sering kita gunakan ya. Berarti syarat untuk bisa menyelesaikan limit itu salah satunya kalian harus bisa memfaktorkan ini ya. Oke. Berarti faktornya ini ya, 2x kuadrat min 9x min 5 itu adalah x min 5 dikalikan 2x plus 1. Nah, faktor yang sama ini kita coret ya. Setelah dicoret, kita substitusi aja 2x plus 1, x-nya kita ganti 5, sehingga kita peroleh 2 kali 5 ya, 10 ditambah 1 berarti 11. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Ini ada limit x mendekati 2 ya, x pangkat 3 kurangi 4x per x min 2. Nah, ini kita cek dulu ya, kita substitusi langsung. X-nya kita ganti 2 ini ya, karena limitnya mendekati 2 ini. Jadi x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 kali kurangi 4x berarti 4 kali 2 ya. 2 pangkat 3 kan 8. 4 kali 2 juga 8. Berarti 8 kurangi 8 ketemu 0 ya. 2 kurangi 2 juga 0. Sehingga ini jawabannya 0 per 0 atau bentuk tak
tentu, sehingga kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Jadi saya ulangi lagi ya, inti dari limit itu sebenarnya adalah menghindari jawaban 0 per 0. Dengan cara apa? Dengan 3 cara tadi, salah satunya adalah faktorisasi. Oke, di sini ada X pangkat 3 kurangi 4X-nya. X-nya kita keluarkan 1 ya. Berarti ini kalau kita distribusikan X pangkat 3 X kali 4 berarti 4X-nya. Berarti sekarang kita tugasnya adalah memfaktorkan X kuadrat min 4 ya. Caranya gimana? Ingat ini ya, bentuk faktorisasi X kuadrat kurangi A kuadrat itu faktornya adalah X min A kali X plus A ya. Berarti kalau di sini ada X kuadrat min 4 ya, 4 itu kan 2 kali 2 ya. Berarti faktornya adalah X min 2 X plus 2 ya. Dengan cara ini ya. Lalu pembilang dan penyebut faktornya yang sama kita coret di sini. Nah, ini X min 2 dengan X min 2 kita coretnya, faktor sama ya. Sehingga tinggal X plus 2 kali X. Nah, ini kurang ya. Ini keliru berarti ya. Ini masih kali X. Berarti jawabannya, nah ini juga keliru ya. Harusnya X plus 2, X-nya kita ganti 2 ya. 2 tambah 2 ya. X yang ini ya. X yang ini kan 2 juga, berarti ini kalikan 2 ya. Berarti jawabannya 4 kali 2, ini salah ya. Berarti harusnya 4 kali 2, berarti ketemu 8. Jawabannya yang C ya. Oke ya. Sekarang contoh yang ketiga ya. Nah, ini bentuk akar ya. Berarti ada limit X mendekati akar 2. Nah, ini ternyata yang di limit ini bentuk akar ya. Nah, ini tidak perlu kita cek ya. Kita cek, kita substitusi ya, karena jawabannya pasti 0 per 0 di sini ya. Kalau tidak yakin boleh ya ini ya. Akar 2 kuadrat kan 2. 2 kurangi 2 kan 0. Terus penyebutnya akar 2 kurangi akar 2 itu juga 0 ya. Berarti jawabannya 0 per 0 ya. Kita hindari jawaban 0 per 0 dengan cara apa? Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan faktor sekawan. Ya, kenapa kita menggunakan cara ini? Karena di sini ada bentuk akar ya, ada bentuk akar. Ya. Caranya bagaimana? Kita lihat penyebutnya di sini, yang ada akarnya kan penyebut ini. X dikurangi akar 2. Nah, sekawan dari X dikurangi akar 2 itu adalah X ditambah akar 2. Sekawan, faktor sekawan itu dari tandanya ya. Kalau di sini pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Oke, berarti sekawan dari X min akar 2 adalah X plus akar 2. Berarti pembilangnya juga dikalikan X plus akar 2, karena ini kan harus 1 kan ya ini. Ya. Ini kalau kita bagikan 1. Nah, cara mengalihkan bagaimana? Nah, kita ingat ini ya, kalau ada X dikurangi A dikalikan X tambah A, itu hasilnya adalah X kuadrat min A kuadrat. Oke, yang kita kalikan yang mana? Yang punya sekawan ya, penyebutnya ya. Jadi penyebutnya ini kalau kita kalikan ya, menggunakan konsep yang ini ya, maka X kali X kan X kuadrat ya. Terus min kali plus kan min ya. Terus akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Kemudian yang atas ya, yang tidak punya sekawan ini kita biarkan aja ya, bentuk tidak usah diuraikan ini ya, biarkan apa adanya ini ya. Langkah selanjutnya gimana? Yang sama, ini ada yang sama kan, kita coret faktor yang sama ini, X kuadrat min 2 per X kuadrat min 2, sehingga tinggal X plus akar 2 ya. Kalau sudah kita coret faktor yang sama ya, X-nya kita ganti akar 2, karena X-nya ini kan limitnya mendekati akar 2 ya. Berarti di sini X-nya ini menjadi akar 2 ditambah akar 2. Akar 2 tambah akar 2 itu adalah 2 akar 2. Berarti jawabannya yang A. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini kita memungkinkan menggunakan cara faktorisasi ya. Coba ya. Ini selain menggunakan cara mengalihkan faktor sekawan, coba kita gunakan cara yang kedua, menggunakan
faktorisasi ya. Konsepnya gimana? Kita ingat ini ya, kalau ada x kuadrat dikurangi a kuadrat itu faktornya kan x min a kali x plus a. Berarti kalau a kuadratnya ini misalkan a, maka faktornya bisa kita ubah menjadi x min akar a dikalikan x plus akar a ya. Kenapa kok seperti itu ya? Kan akar a kali akar a itu kan a ya. Ya, seperti halnya di sini a kali a itu kan a kuadrat ya. Sehingga di sini ada x min akar 2 terus pembilangnya x kuadrat min 2. Nah, pembilangnya ini bisa kita faktorkan ya, menggunakan bentuk yang ini. Berarti ini faktornya x min akar 2 dikalikan x plus akar 2 ya. Ya, ini berarti faktornya ya. Ini faktornya. Nah, yang sama kita coret ini. Faktor yang sama kita coret. Sehingga ini tinggal x plus akar 2 ya. X-nya kita ganti akar 2. Berarti akar 2 plus akar 2 ketemu 2 akar 2. Ternyata jawabannya sama dengan cara mengalihkan faktor sekawan tadi ya. Jawabannya yang A. Sekarang ke contoh yang keempat ya. Di sini juga bentuk akar ya. Limit x mendekati 4 ini bentuk akar. Penyebutnya yang bentuk akar ya. Ini UN ya. UN tahun 2017 ya. Belum BK nih ya, masih UN ya. UN KP ini ya. Caranya apa? Kita gunakan cara mengalihkan faktor sekawan tadi ya. Coba kita cermati ya pembahasannya. Kalian lihat penyebut ya. Di sini penyebutnya 1 min akar x min 3. Sekawannya berarti 1 plus akar x min 3. Nah, ini sekawannya ya. Kemudian kita kalikan ya, penyebutnya dulu yang kita kalikan ya. Pembilangnya jangan dikalikan karena pembilangnya ini kan tidak punya sekawannya. Yang punya sekawan kan penyebut. Berarti penyebutnya yang kita kalikan dengan cara ini tadi ya. Berarti ini x kuadrat min a kuadrat. Berarti di sini 1 kali 1 1 ya. Kemudian min kali plus berarti min, terus akar kali akar berarti akarnya hilang ya. Berarti x min 3. Tapi di sini kurung ya, kurung. Terus yang atas biarkan apa adanya ya, ini ya, jangan diuraikan kecuali yang ini x kuadrat min 16 ini bisa difaktorkan menjadi x plus 4 kali x min 4 ya. Dari mana ya ini bentuk yang ini tadi ya. Kemudian yang ini kita distribusi ya, menghilangkan kurung maksudnya min x terus min kali min berarti plus ya, plus 3 ya. Min x plus 3 plus 3 tambah 1 berarti plus 4 ya. Berarti di sini ini kalau kita tulis kan min x terus plus 4. Nah, kok bisa seperti ini? Kita faktorkan lagi ya. Minnya kita keluarkan berarti kan menjadi min x min 4. Nah, sehingga jadi yang ini ya. Tujuannya apa? Agar bisa dicoret faktor yang sama di sini x min 4 dengan x min 4. Sehingga ini tinggal x min 4 x plus 4 ya, x plus 4 dibagi min 1 berarti kan ini min ini ya. Sedangkan bentuk yang faktor yang ini tetap apa adanya ya, jangan diuraikan ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ada faktor yang dicoret maka tinggal substitusi aja. X-nya kita ganti 4 berarti min dalam kurung 4 tambah 4 ya. Terus ini x min 3 berarti 4 kurangi 3 ya. Berarti min 4 tambah 4 kan min 8 ya. Ini kalau kita jabarkan kan min 8 ya. Terus yang ini akar 4 kurangi 3 kan 1 ya. Akar 1 kan 1. Berarti 1 tambah 1 berarti ketemu 2. Min 8 kali 2 ketemu min 16 ya. Oke, sekarang untuk contoh yang kelima, limit x mendekati 0 ini ya. Bentuk akar juga. Ini soal UN tahun 2010 ya. Karena ini bentuk akar ya, kita coba selesaikan dengan cara mengalihkan faktor sekawan ya. Cari faktor sekawannya ya. Bentuk akarnya ini kan penyebutnya ya. Di sini tandanya kan pengurangan ini. Berarti sekawannya adalah penjumlahan ya. Sedangkan bentuk akarnya tetap di sini akar 9 plus x, yang belakang ini akar 9 min x ya. Nah, untuk mengalihkan ini ingat ya bentuk ini ya. Berarti kalau x kurangi a dikalikan x tambah a cukup
X kali X dan A kali A ya. Tapi kalau bentuknya tidak ini, maka ini tidak berlaku ya. Ini bentuk khusus ya. Ini X kali X kuadrat, terus A kali A adalah A kuadrat. Ini sebenarnya kan ada min AX ya, dan plus AX ya. Dan plus AX ya. Cuma ini dicoret ya, sehingga tinggal X kuadrat min A kuadrat ya. Oke, langsung aja ya. Di sini akar dikurangi akar, kemudian dikalikan akar plus akar ya. Berarti yang depan ini kita kalikan ya. Akar kali akar berarti tinggal 9 plus X ya. Kemudian yang belakang akar kali akar juga akarnya hilang, berarti 9 min X. Tapi hati-hati di sini harus kurung ya. Nah, ini harus kurung ya. Kemudian kurungnya kita hilangkan. Oh ya, untuk yang bentuk atas ini jangan dikalikan ya, tetap apa adanya. Tulis apa adanya ini di sini seperti ini. Tugas kita menghilangkan kurung, berarti ini min 9 min kali min berarti plus X. Nah, ini kalau kita jabarkan di sini kan 9 plus X ya. 9 plus X. Terus ini min 9. Terus min kali min berarti plus X ya. Ini plus X. Nah, 9 kurangi 9 kan habis ya. Sedangkan X tambah X itu 2X, ketemu ini ya. Nah, kalau sudah ketemu 2X ya, yang sama kita coret di sini. Berarti X per X kita coret, berarti ini tinggal 3/2 ya. Lalu X-nya ini kita substitusi, kita ganti 0 ini X-nya ya. Berarti 9 tambah 0 ini, terus yang belakang ini 9 kurangi 0 ya. Sehingga ketemu 3 ya. 9 tambah 0 kan 9. Akar 9 kan ketemu 3 ini ya. Kemudian ini juga akar 9 ketemu 3. Berarti 3 dikalikan 3 tambah 3 kan 6 ya. 3 kali 6 berarti 18 per 2 ya. 18 dibagi 2 ketemu 9. Berarti jawabannya yang C. Sekarang ke contoh yang ke-6 ya. Ini juga bentuk akar ya. Ini UNBK ya, UNBK tahun 2019 ya. Karena ini bentuk akar ya, kita kalikan sekawan juga ya. Kita kalikan sekawan. Oh, cuma di sini kita menggunakan faktorisasi ya. Menggunakan faktorisasi, memfaktorkan bentuk yang atas ini. 2 plus X dikurangi X kuadratnya. Caranya gimana? Ini kita ubah dulu ya. Kita ubah menjadi min-nya kita keluarkan ini. Kalau min keluar berarti kan X kuadrat. Lalu ini min X ya. Min X. Terus min 2 ya. Nah, ini faktornya ini kan apa? X kita buat negatif semua dulu ya. X min 2, X min 1 ya. Ya. Terus kita ada yang plus berarti ya, karena ini min 2 berarti ada yang plus. Ini plus 1 kan ya. Berarti ini X kuadrat. Ini kan X kuadrat plus X min 2X kan berarti min X ya. Min 2 kali 1 kan min 2 ya. Nah, berarti ini faktornya min ini ya, min X min 2 ini. Terus X plus 1 kita buat 1 plus X. Kita dibalik saja sebenarnya. Tidak dibalik pun tidak masalah ya. Lalu, nah ini kita memfaktorkan X min 2 ya, menggunakan bentuk faktor ini ya. Berarti X min 2 itu bisa kita faktorkan ternyata ya. Faktornya apa? Nah, ini X itu kan akar X ya, kali akar X ya. Kemudian min plus ini ya, 2 itu kan akar 2 kalikan akar 2. Nah, ini bisa difaktorkan. Berarti yang X min 2 ini faktornya adalah akar X min akar 2 kalikan akar X plus akar 2. Nah, ini yang sama kita coret ini. Kita coret ya. Berarti tinggal min akar X plus akar 2 ya. Berarti ini akar 2 per akar 2. Ini min ya, ada minnya harusnya ini ya. Ini ada minnya. Akar 2 plus akar 2. Terus yang ini 1 plus X ya. X-nya kan mendekati 2 ini. 1 plus 2. 1 plus 2 ketemu 3. 3. Nah, akar 2 tambah akar 2 ini kan 2 akar 2.
Berarti 3 kali 2 akar 2, 6 akar 2. Tapi di sini ada min ya, ada min. Ini harusnya jawabannya ada minnya. Berarti yang E. Dari mana min? Ini kan tadi kan dikeluarkan ini. Ya, berarti ini dikeluarkan ya. Nah, ini dikeluarkan juga ya. Nah, ini berarti ada minnya ya. Berarti jawabannya min 6 akar 2. Oke. Demikian untuk pembahasan materi kali ini ya, untuk limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal UTBK atau SBMPTN yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, terima kasih ya. Silahkan dikerjakan tugasnya di e-learning. Aturan untuk tugas waktunya adalah 1 minggu ya. Berarti kalau hari ini mengerjakan, maka terakhir pengumpulan berarti hari Senin minggu depan ya. Setelah itu maka e-learningnya ditutup tugasnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.